Hai kamu, apa kabar? Pasti baik-baik aja kan? Kenalin, aku Elprana. Siapa nih yang tahu dengan Pixar Animation? Sebuah studio animasi asal Amerika Serikat yang sempat diakuisisi oleh Disney pada tahun 2006. Sudah ada banyak sekali animasi keren garapan studio yang satu ini. Misalnya seperti Toy Story yang bercerita tentang kehidupan mainan anak-anak, The Incredible yang berfokus pada keluarga superhero, ada juga Cars yang berkisah tentang petualangan mobil balap. Perkembangan animasi ini terbilang terlalu cepat hingga fanbase-nya menyebar ke seluruh dunia. Dari kenyataan ini, beberapa penggiat film mulai memberikan beberapa pertanyaan gila hingga mampu menyusun sebuah eksplorasi waktu dalam film-film Pixar ini secara kompleks dan menyeluruh. Nah, kali ini Elprana akan menunjukkan beberapa teori gelap dari film Disney Pixar berjudul Cars yang akhir-akhir ini sering di-request oleh kamu semua. Film animasi yang nampak seru dan menyenangkan ini ternyata menyimpan sebuah fakta mengerikan yang melatar belakangi setiap karakter mobil tersebut. Seperti biasanya, kalau ini murni konten hiburan, seluruh hal yang aku jelaskan di sini bersumber dari hasil analisis pribadi dan juga teori-teori yang tersebar di forum penggemar. Aku tetap serahkan sepenuhnya ke kamu, boleh percaya, boleh juga tidak. Pada mulanya animasi ini berkembang, orang-orang di dunia mulai haus akan inovasi konsep cerita yang semakin seru dan menantang. Dimulai dari karakter manusia, berkembang ke karakter hewan hidup seperti Mickey Mouse, dan terus berinovasi hingga benda-benda mati dihidupkan sebagai karakter animasi. Gak heran saat itu sudah ada beberapa animasi seru yang diangkat dari sebuah benda mati, seperti Thomas and Friends contohnya. Dia adalah kereta api uap yang dibuat hidup sebagai karakter animasi. Aku udah pernah tuh bahas mengenai teori gelap dari kereta api Thomas. Coba deh tap tombol di atas untuk nonton videonya. Karena seiring berkembangnya zaman, permintaan konsep animasi seperti Thomas terus bermunculan. Anak-anak ingin dihibur dengan karakter-karakter kendaraan lain yang bisa juga kita sebut sebagai Cars. Ini adalah salah satu dari banyaknya animasi kendaraan di luar sana yang terbilang cukup keren dan atraktif. Bercerita tentang mobil balap Lightning McQueen yang pergi menuju negara bagian Amerika, yakni California, untuk mengikuti sebuah turnamen balapan bernama Piston Cup. Namun sayang, di tengah perjalanan dia tidak sengaja merusak jalan di daerah Radiator Springs. McQueen diwajibkan untuk membenahi jalan tersebut agar ia dapat pergi menuju California. Disinilah semuanya dimulai. McQueen bertemu dengan teman-teman baru, berpetualang bersama, saling membantu satu sama lain, hingga membuatnya sadar kalau ada yang lebih penting dari sebuah trofi kemenangan. Itu adalah persahabatan antar manusia, atau bisa kita juga sebut sebagai mobil di universe film ini. Semenjak animasi ini dirilis, Cars mencuri perhatian penggemar animasi dari seluruh dunia karena penggambaran karakternya yang unik, menarik, serta jalan cerita yang seru. Semakin Cars terkenal dan berkembang ke sequel-sequel lainnya, mulai tuh bermunculan beberapa pertanyaan yang menyerang film Cars ini. Pernah gak kepikiran kenapa di dunia Cars tidak terlihat sama sekali manusia yang hidup? Atau mungkin gini deh, kenapa kok para mobil-mobil ini bisa berbicara dan bertingkah laku seolah-olah mereka adalah manusia? Seorang blogger bernama John Negroni mendadak viral karena teori yang ia ungkapkan mengenai film-film Disney Pixar. Dia mencoba nih untuk mengurutkan kronologis kejadian dari abad ke abad di setiap film garapan Pixar. Hasilnya benar-benar terlihat ilmiah dan masuk akal. Bahkan John Negroni sampai menerbitkan buku berjudul Pixar Theory di tahun 2015 dan terjual secara laris di seluruh dunia. Berdasarkan penjelasan dari teori ini, ada 3 hal yang menjadi jawaban atas pertanyaan terhadap film Cars. Teori pertama, Cars sebenarnya adalah artificial intelligence alias kecerdasan buatan. Jika kamu mengurutkan kembali dari timeline yang diberikan oleh John Negroni, kamu bisa melihat pada zaman The Incredible, seorang villain bernama Syndrome berhasil menciptakan sebuah robot berkemampuan AI yang membantunya mengalahkan Mr. Incredible. Namun robot tersebut semakin cerdas dan terus belajar hingga dia berani membantah perintah Syndrome. Selidi punya selidi, berdasarkan rumor yang beredar, setelah kekalahan Syndrome, robot tersebut diambil alih oleh perusahaan global bernama By and Large. Itu merupakan big company yang
mengontrol hampir seluruh produk di dunia. Konsepnya mirip nih seperti yang ada di dunia nyata. Terdapat 10 perusahaan yang telah mengontrol setiap produk sehari-hari di sekitar kita. Cukup seram, namun nyatanya tanpa kita sadari, perusahaan ini sudah menyediakan segala kebutuhan kita. Dalam Pixar contohnya, logo BNL terlihat di mana-mana dan hampir selalu muncul di setiap filmnya. Keberadaan BNL ini menjadi sebuah benang merah yang menghubungkan setiap kronologi masalah di animasi Pixar, seolah-olah mereka adalah pemegang kendali terhadap ekonomi, bisnis, inovasi, dan kemanusiaan yang ada di dunia. Perkembangan yang dilakukan BNL secara besar-besaran mampu membuat posisi manusia tergantikan oleh mesin. Di film Wall-E misalnya, terlihat planet bumi semakin usang dan manusia diungsikan keluar angkasa. Film ini memiliki banyak teori gelap yang menarik nih. Setuju nggak kalau El Prana bahas mengenai cerita seram di balik film kartun Wall-E? Kalau setuju, kamu komen ya di bawah dan like video ini sampai 10.000 likes biar aku bisa membahas Wall-E di video berikutnya. Secara garis besar, saat manusia sudah tidak dapat tinggal di bumi lagi, mereka sengaja dimusnahkan dengan mengirimnya keluar angkasa. Bumi kan dalam keadaan yang kosong nih, manusia sudah nggak ada lagi. Yang tersisa hanyalah mesin-mesin tua bekas produksi massal perusahaan BNL. Nah, para robot-robot berkemampuan AI yang masih di bumi akan terus belajar. Mereka memahami peradaban manusia sebelumnya dan terus berevolusi menjadi AI yang lebih canggih dan cerdas selama ratusan tahun, hingga di tahap mereka mampu memodifikasi kendaraan-kendaraan menjadi robot AI yang dapat bertingkah laku selayaknya manusia. Proses ini memakan banyak waktu dan dari segala hal yang telah dipelajari oleh AI tersebut, peradaban di bumi pun dibangkitkan ulang, namun dengan sosok kendaraan sebagai figur manusia baru yang mengontrol dunia. Mereka adalah representasi dari sikap manusia yang ikut bertindak selayaknya manusia aslinya berdasarkan sejarah-sejarah masa lalu yang telah para AI ini pelajari. Itulah sebabnya perusahaan BNL tetap bertahan di era saat manusia sudah tidak hidup di bumi. Mereka terus mengembangkan kecerdasan mereka dan bertindak seolah-olah mereka adalah orang asli bumi yang tinggal di sana selama ini, walau sebenarnya mereka hanyalah robot berkemampuan AI. Wah, seru juga ya teorinya. Dari sini terjawab sudah alasan di film Cars masih terlihat beberapa monumen asli di dunia kita serta negara-negara di bumi yang sengaja muncul dalam adegan, karena pada dasarnya mereka masih hidup di planet bumi namun berada di timeline yang jauh sekali setelah masa Wall-E, yakni saat para robot AI berusaha mempelajari peradaban manusia serta mencari cara untuk memulihkan planet bumi yang sudah gersang. Setelah mengetahui fakta kalau mobil Cars sebenarnya adalah robot AI, mulai nih muncul pertanyaan baru. Bagaimana bisa mobil tersebut dapat menjulurkan lidah atau mungkin memakan makanan manusia seolah-olah mereka memiliki rasa lapar? Memang sih ada kalanya mereka perlu diisi bahan bakar mesin untuk dapat melaju. Namun di sisi lain, para mobil Cars ini juga perlu makan untuk mengisi energi di hal lain, yakni hasratnya untuk makan dan minum. Kok bisa? Sangat gak mungkin dong kalau robot ikut minum air atau makan makanan manusia. Ditambah lagi beberapa adegan seperti cegukan atau mungkin menahan nafas di dalam air, seolah-olah memberikan misteri baru mengenai identitas para mobil Cars ini. Teori yang kedua ini akan berfokus pada penjelasan ilmiah bahwa Cars sebenarnya adalah manusia. Mereka menggunakan kecerdasan super dan teknologi mutakhir untuk mengembangkan tubuh biologis manusia, namun diprogram di dalam sebuah kerangka besi kendaraan. Inilah alasan mengapa produser film Cars tidak ingin menampilkan adegan para mobil membuka pintu. Itu karena tepat di dalam bodi mobil-mobil tersebut terdapat organ-organ tubuh manusia yang segar, berdenyut, dan hidup. Gila, ngeri banget. Teori ini juga didukung dengan penjelasan anatomi tubuh Cars yang secara ilmiah akurat dan memungkinkan untuk diterapkan di masa depan. Wah, parah banget sih, beneran di luar nalar. Yang awalnya mobil ini terlihat lucu dan menarik, ternyata ada sosok mengerikan yang bersembunyi di balik tubuh mobil tersebut. Sangat wajar apabila mobil-mobil ini merasa lapar dan haus. Mereka perlu makan makanan manusia untuk memenuhi hasratnya. Sedangkan untuk mengisi energi mesinnya, mereka tetap perlu mengkonsumsi
mengkonsumsi bahan bakar minyak. Sebenarnya masih ada banyak lagi sih misteri-misteri yang seru untuk dibahas. Coba deh kamu rekomendasikan di bawah. Tulis hashtag bahas Elprana agar aku bisa tahu topik apa yang ingin dibahas. Sekalian juga nih aku mau kasih pengumuman. Kalau kamu ingin dapat hadiah dari Elprana, kamu buka aplikasi Instagram, terus follow Instagram Elprana @l.prana. Jangan lupa like setiap foto-foto Elprana ya. Link Instagramnya sudah kuletakkan juga di kolom deskripsi. Selain teori Cars adalah manusia, muncul lagi nih teori ketiga yang gak kalah gila. Alasan mengapa mobil dalam film Cars bertingkah laku seperti makhluk hidup sebenarnya karena mereka adalah evolusi lanjutan dari serangga. Memang terdengar aneh, tapi penjelasan ilmiahnya cukup masuk akal. Tubuh dari mobil Cars ini sangat keras karena terbuat dari lempengan besi. Ini dimaksudkan untuk melindungi bagian dalam tubuh yang lunak dan rawan. Sama halnya seperti serangga, cangkang bagian luar atau disebut sebagai exoskeleton merupakan komponen tubuh yang berfungsi untuk melindungi organ dalam. Apabila saraf dan tubuh dalamnya bergerak, maka bagian-bagian exoskeleton itu akan bergerak juga mengikuti arah organ dalamnya. Strukturnya hampir sama dengan karakter mobil Cars. Selain itu juga nampak hewan-hewan kecil seperti serangga dan burung juga mengambil wujud sebagai kendaraan bersayap. Bisa jadi mereka adalah serangga-serangga yang belum berevolusi sempurna seperti para karakter Cars yang asli. Film Pixar yang lama berjudul A Bug's Life diindikasi sebagai nenek moyang dari para mobil-mobil ini. Wah, menarik juga ya teori yang satu ini. Tapi pada akhirnya ini hanyalah teori belaka. Ada kemungkinan produser film Cars tidak memikirkan hal-hal sedalam ini saat membuat animasinya. Namun, detil-detil yang muncul secara tidak sengaja dianggap sebagai Easter eggs yang melahirkan teori-teori gila dari para fans. Jadi, gimana nih menurut kamu? Apakah teori-teori film Cars ini masuk akal? Atau kamu ada teori lain? Coba komen analisis kamu di kolom komentar ya. Jangan sungkan juga untuk komen hashtag bahas Elprana untuk merekomendasikan topik yang seru di video berikutnya. Sampai jumpa!